Yang terjadi justru tahun 2020 ini kita menyaksikan pertahanan ekonomi kita tidak begitu kuat, rapuh juga, tapi demokrasi kita juga tidak flourish, tidak berkembang ke arah yang baik. Bahkan ada kecenderungan mati setelah 22 tahun reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren cadas. Ini bukan breaking news soal penembakan, tetapi soal lain yang kerap kita dengar. Pemirsa, kita rehat sejenak. Ya, itu suara khas dari Karni Ilyas, Presiden ILC Indonesia Lawyers Club, yang setiap Selasa malam menjadi presenter program talk show di TV One, talk show hukum dan politik, mengumumkan bahwa kemarin malam itu adalah ILC episode terakhir. Saya kebetulan karena membuat video-video YouTube jadi tidurnya bolak-balik. Jadi siang kemarin sebenarnya sudah ada orang yang telepon ke saya kalau ILC adalah edisi terakhir. Unfortunately saya tidak melihat pengumuman, pemberitaan dan lain sebagainya. Tetapi intinya ILC barangkali bukan rehat sejenak, tapi rehat tidak sejenak, terutama di TV One ya. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan harus rehat, seperti yang dikatakan Miing Bagito yang saya temui setelah acara. Begitu saya bangun tidur dan kemudian saya baca lagi bahwa memang betul ada pengumuman resmi ILC akan tidak tayang lagi. Saya lompat langsung ke Hotel Borobudur dan betul begitu saya datang pas berakhir acaranya. Jadi saya tidak melihat lagi siapa yang bicara. Yang jelas adalah penutupan oleh Sujiwo Tejo kalau tidak salah ya, membacakan tembang apa dan langsung selesai begitu saja. Saya sempat menyalami Bang Karni, yang saya panggil Bang Karni. Dan orang panggilnya Bang Karni, ada yang bilang Uda Karni ya. Nama lengkapnya Karni Ilyas, seorang wartawan senior dulu di Tempo kalau tidak salah, majalah Tempo. Lalu majalah Tempo membeli Forum Keadilan, di Forum Keadilan lalu pindah ke SCTV, dari SCTV pindah ke TV One. Jadi panjang sejarah jurnalistik Bang Karni. Saya juga sempat ketemu dengan Sujiwo Tejo yang juga pembicara terakhir. Saya muat saat itu juga untuk Sobat RH sekalian dan juga Sobat Uncut, Refli Uncut. Tanggapan mereka on the spot terakhir. Dan setelah itu saya duduk-duduk bersama beberapa orang termasuk Sujiwo Tejo dan kru ILC, omong macam-macam. Antara lain ada Gabriel Mahal ya, Sekjen ILC Indonesia Lawyers Club ya. Pemirsa sekalian, Indonesia Lawyers Club malam ini, itu yang sering ngomong begitu ya, menampilkan, kita sambut Presiden ILC Karni Ilyas. Itu yang sering disampaikan Gabriel Mahal. Orangnya mudah ya untuk dikenali ya, so easy to be recognized. Orangnya botak ya. Saya bilang international look ya. Kelihatannya dia punya look yang internasional ya, suka di recognize nih orang mana sebenarnya kalau sedang di luar negeri ya. Sobat RH sekalian, banyak yang dibicarakan ya, rata-rata bicara mengenai ya pengalaman-pengalaman, gosip-gosip dan lain sebagainya. Tapi intinya memang ada invisible hand ya, tangan tak terlihat yang menghentikan atau memberhentikan Indonesia Lawyers Club ini dari TV One.
Kenapa saya katakan dari TV One? Karena memang ILC ini setelah saya ngobrol dan sebelumnya saya tahu ya, tapi saya konfirmasi ke Karnilias, Bang Karni, bahwa ILC ini miliknya Indonesia Lawyers Club, miliknya Bang Karni. Mungkin Bang Karni dan teman-teman, jadi at any time ILC bisa tayang dimanapun, baik di televisi lain maupun di platform media sosial seperti YouTube misalnya. Tapi memang Bang Karni masih sebagai pemret, pemimpin redaksi TV One. Artinya tidak mudah juga untuk keluar dari itu, kecuali menanggalkan jabatan sebagai pemret baru ILC tayang lagi. Atau kalau Bang Karni rela, ILC digawangi orang lain, Refli Harun misalnya. Tapi justru mahalnya ILC itu bukan di narasumbernya, mahalnya di tadi saya katakan suara serak-serak basah Karni Ilyas, karena memang hobi ngudut ya. Pemirsa, kita rehat sejenak. Itu suara berat yang tidak bisa disamai oleh presenter TV lainnya. Sahabat era sekalian, banyak kenangan saya dengan ILC, Indonesia Lawyers Club. Pada kesempatan itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Karni karena sudah beberapa kali mengundang saya. Unfortunately, pada 2 edisi terakhir yang saya diundang, bukan 2 edisi terakhir, yaitu saya diundang awal November gitu ya. Kemudian undangan berikutnya itu waktu saya mencecar Selamat Ma'arif, tidak bisa datang. Jadi tema mengenai kebebasan berpendapat tidak bisa datang. Kemudian ada juga tema lainnya, kira-kira 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, sebelum akhir November sepertinya ya, ILC akhir November itu juga tidak bisa datang karena memang sedang acara mencecar Selamat Ma'arif di Refli Harun Channel. Jadi sejak membuat channel sendiri ini saya sering susah untuk datang mengikuti undangan televisi kalau tidak zooming ya. Termasuk juga tadi kemarin tepatnya saya diundang untuk acara saatnya perempuan bicara juga di TV One, tapi karena memang tidurnya terbalik, malam seperti ini saya bangun membuat video dan kemudian tidurnya nanti baru siang. Saya mengatakan saya lelah dan ingin istirahat tidur. Tapi begitu saya tidur, bangun, sholat, tidur lagi, dan kemudian terbangun dan melihat ILC tayang terakhir, saya langsung lompat ke Hotel Borobudur. Sobat era sekalian, saya punya kenangan dengan ILC ya, yang sempat saya bukukan. Jadi waktu 2016 ketika saya mau bukan wisuda, promosi doktor, saya membuat 3 buku untuk yang hadir. Salah satunya adalah Menakar Konsistensi Berpikir, Refli Harun di Panggung Indonesia Lawyers Club ILC. Buku ini berisi 30 episode, kalau tidak salah 30-31 episode pertama saya di Indonesia Lawyers Club. Jadi sejak saya diundang pertama kali tahun 2013 jadi sejak 2012. Jadi edisi Oktober 2012 itulah pertama kali saya diundang ILC. Tidak terasa ya, sudah 8 tahun. Judulnya adalah Hukuman Mati Langgar Undang-Undang Dasar 1945. Waktu itu kalau tidak salah acaranya di Bandung ya, di Hotel Sheraton Bandung kalau tidak salah. Lalu sampai edisi tentu 2016 ya, karena saya waktu itu promosi dokternya 2016, yaitu kriminalisasi pimpinan KPK. Nah, sebenarnya saya sudah membuat buku yang kedua. Buku yang kedua ini juga berisi kutipan pembicaraan saya di ILC. Walaupun sebenarnya bisa ditemukan di YouTube, di platform media sosial, tapi kalau kita tidak bukukan itu bisa hilang. Dan terbukti memang
beberapa edisi ini sudah tidak bisa ditemukan lagi di YouTube kalau tidak didokumentasi, karena YouTube-nya ILC itu ya baru berapa tahun terakhir, 3 tahun atau 2-3 tahun terakhir, nanti kita sama-sama cek, tidak dari awal. Jadi waktu itu ya mungkin orang lain saja yang me-YouTube-kannya, jadi orang lain yang mengambil keuntungan dari Google AdSense-nya ya, tapi kita tidak tahu apakah dulu memang sudah mulai. Saya sendiri ber-YouTube itu juga baru 2020 ini, tepatnya tanggal 22 Maret. Dan kebetulan dalam buku ini Sobat Era sekalian, pengantarnya Bung Karni Ilyas, Bang Karni ya, sering dibilang BK. Dia menulis kata pengantar, Karni Ilyas, Presiden Indonesia Lawyers Club, relawan penjaga kesehatan negara. Kalau kita lihat misalnya, bukan pembukanya tapi epilognya ya, epilognya adalah di sisi lain Refli juga sudah tampil sebagai pemikir hukum tata negara yang disegani dari hanya sedikit pakar hukum tata negara yang ada, bidang yang hampir punah pada zaman demokrasi terpimpin Soekarno dan pada zaman Orde Baru Soeharto. Kita sudah lama kehilangan pemikir tata negara seperti Supomo, M. Yamin, dan bahkan Hatta. Refli kita harapkan meneruskannya. Terlalu besar pengharapannya Bang Karni, tetapi mudah-mudahan saya tetap paling tidak konsisten di jalan itu ya. Saya merasa sedih juga ya dengan berakhirnya ILC, tapi bukan ILC-nya yang sebenarnya membuat sedih, membuat gundah gulana, tetapi soal yang terkait dengan kesehatan. Nah, tadi dibilang penjaga kesehatan ya, relawan penjaga kesehatan negara. Karena Sobat Era sekalian, ada perasaan kok pemerintahan jilid 2 Jokowi makin represif ya, makin mengekang kebebasan. ILC kata Bang Karni, sejak zaman era Habibie hingga SBY itu tidak ada pelarangan sama sekali. Pelarangan baru terjadi pada era pemerintahan Jokowi. Memang tidak langsung, tapi melalui invisible hand, tangan tak terlihat ya, tangan kekuasaan yang tidak terlihat. Saya pernah mengalami satu kali ketika ILC tidak tayang. Sudah datang ke Hotel Borobudur dan ternyata tidak jadi tayang. Kelihatannya lebih dari 3 kali ya ILC tidak jadi tayang, dan Bang Karni juga pernah meliburkan ILC karena Pilpres 2014. Kita tahu 2014 itu Pilpres yang sangat tidak sehat bagi media televisi, karena 2 televisi berita itu berpihak pada 2 pasangan calon yang berbeda. Ya, orang semua tahu Metro TV yang mendukung Jokowi JK waktu itu, dan TV One yang mendukung Prabowo Hatta. Semua pemberitaan jadi bias karena masing-masing memberikan angle, mengambil angle dari sudut kepentingan masing-masing. Dan dalam kondisi seperti itu tentu Bang Karni sebagai wartawan senior tahu betul tidak mungkin bisa mempraktekkan jurnalistik yang baik, karena jurnalistik yang baik itu mensyaratkan independensi, cover both side, tidak berat sebelah, dan itu tidak mungkin ketika Pilpres berlangsung dan televisi, pemilik televisi ikut menjadi bagian inti dari perhelatan Pilpres tersebut. Bahkan ibaratnya menyediakan televisinya atau medianya sebagai garansi bahwa mereka adalah orang-orang yang loyal dan bahkan bisa dikatakan frontliner, backbone untuk memenangkan pasangan calon. Dan itu juga yang membuat barangkali mereka punya bargaining position yang besar ya. Bang Karni memilih istirahat pada waktu itu beberapa episode sampai kemudian tayang kembali ILC ketika sudah ditentukan bahwa yang menang adalah Jokowi dan JK waktu itu. 2019 ILC tidak istirahat sepanjang atau sependek pengetahuan saya, karena Bang Karni kebetulan ya memiliki udara yang tidak sesak lagi. TV One jauh lebih netral. Pemiliknya
tidak terlibat dalam kampanye pemenangan salah satu pasangan calon, dan itu berbeda dengan televisi berita satunya ya, yang memang tetap menjadi campaignernya pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. TV One jauh lebih netral. Tidak heran kemudian TV One bisa mengundang siapa saja untuk menjadi narasumber. Tidak terbatas pada orang-orang yang pro atau loyal atau menjadi bagian dari tim kampanye salah satu pasangan calon. Jadi netralitas, independensi adalah roh dari jurnalisme. Tanpa independensi dan netralitas, maka jurnalisme pasti akan mati. Sayangnya, Sobat Era sekalian, era pemerintahan sekarang ini justru era di mana kebebasan, independensi media, independensi seorang pengamat, independensi seorang analis politik itu justru dalam titik yang membahayakan. Kenapa? Ciri independensi adalah kemampuan untuk membuat atau mengeluarkan pendapat yang independen. Jadi independen itu bisa mengatakan A, bisa mengatakan B, atau tidak mengatakan A dan tidak mengatakan B tapi memilih C. Itu yang namanya independen. Sementara netral itu tidak berpihak kepada pasangan calon yang sedang berkontestasi. Nah, kemampuan untuk independen dan netral itu bisa dilakukan kalau media tidak terlibat dalam kampanye pasangan tertentu, baik secara terang-terangan sebagaimana dilakoni oleh media-media tertentu ya, baik cetak maupun elektronik, maupun secara diam-diam melakukan endorsement secara diam-diam, punya preferensi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Sobat Era sekalian, ketika saya membuat video pendek bersama Karni Ilyas, ada yang komentar, itu kan yang akan sedih elit-elit saja. Dia mengatakan ordinary people ya biasa-biasa saja. Pendapat itu tidak salah, Sobat Era sekalian. Sama seperti zaman penjajahan, zaman Orde Lama dan Orde Baru, memang hanya orang-orang yang berjuang, kritis, yang memang disasar oleh pemerintahan kolonial, Orde Baru, Orde Lama sebelumnya. Orang-orang biasa ya memang pasti tidak. Tetapi kita lihat apa dampak dari kalau negara kita otoritarian. Kalau dampak kolonialisme sudah jelas, penderitaan banyak rakyat. Yang untung ada, yang untung adalah kolaborator-kolaborator kolonialisme. Ya banyak kolaborator kolonialisme ya. Mereka tidak peduli bangsanya dijajah, yang penting kehidupan sehari-harinya berjalan terus. Mereka bisa berdagang mungkin, bisa mencari uang dan lain sebagainya. Atau bahkan menyediakan diri menjadi kolaborator langsung. Ya misalnya menjadi mata-mata pemerintahan kolonial dan lain sebagainya. Di zaman Orde Lama dan Orde Baru juga begitu. Mereka yang bisa survive adalah mereka yang mau berkolaborasi dengan pemerintahan otoritarian Orde Lama dan Orde Baru. Tapi mereka yang kritis pasti akan menjadi target. Partai politik yang kritis akan jadi target. Masalahnya adalah Orde Lama dan Orde Baru itu menjadikan negeri kita adalah negeri yang tidak maju-maju. Karena kreativitas dibungkam, kepandaian itu ruangnya sempit, daya nalar, daya kritis tidak digenjot. Yang ada adalah Anda harus mengikuti apa yang disampaikan pemerintah sebagai sebuah titah yang tidak boleh dibantah. Wah, menarik ya. Sebagai titah yang tidak boleh dibantah. Nah, ketika kita menghadapi era saat ini ya, yang terasa sekali bahwa sudah mulai muncul benih-benih otoritarianisme, ya memang yang gelisah pasti elit-elit tertentu yang memang tetap ingin menjaga kesehatan negara kita ini, kewarasan negara kita ini, ya, menjaga konstitusi, kebebasan berserikat dan berkumpul. Pasti tidak rakyat kebanyakan. Tapi, Sobat Era sekalian, percayalah, dampaknya bagi rakyat banyak. Dampaknya bagi rakyat banyak. Contoh misalnya, pemerataan ekonomi, akses politik, negara ini bebas dari korupsi, itu makin jauh dari cita-cita reformasi yang sebenarnya sudah digaungkan. Kalau negara kita makin korup, hanya elit-elit tertentu yang menguasai perekonomian, maka sesungguhnya kita sedang ditindas, direpresi oleh bangsa sendiri.
Jadi itu yang namanya dalam perspektif HAM bisa jadi yang melakukan penindasan HAM itu tidak hanya the state tapi juga korporasi. Atau state dan korporasi berkelindan jadi satu untuk menghadapi the society. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan ini menyadarkan bagi kita semua untuk tetap fight, untuk tetap berdiri di garda terdepan untuk memelihara demokrasi kita. Dan juga ini himbauan bagi teman-teman, mungkin rekan-rekan yang dari dulu bergerak di dunia pergerakan demokrasi, menjaga kewarasan republik ini, dan sekarang sudah menjadi bagian dari kekuasaan. Saya yakin pasti ada giroh demokrasinya, dan mudah-mudahan tetap menjaga itu, walaupun barangkali dengan komunikasi yang terbatas dengan publik. Tapi kewarasan itu harus tetap kita jaga. Baik di dalam maupun di luar, kita harus menjaga demokrasi kita agar jangan setback, agar jangan regresif yang akan membuat kita menjadi negara gagal, fail state. Memang awalnya Orde Baru menjanjikan convincing, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Politik ambruk, demokrasi ambruk, tapi ekonomi juga ambruk pada tahun 1997 ketika kita dihantam oleh krisis. Dan ternyata pertahanan kita tidak cukup kuat. Hal yang sama dalam skala yang ya mungkin magnitude-nya lebih kecil terjadi juga. Ketika Presiden Jokowi lebih mengutamakan pembangunan ekonomi which is infrastruktur, kritik mulai sedikit dibungkam. Sejak 2016 menurut Freedom House kita bukan lagi negara bebas tapi partly free, negara separuh bebas. Yang terjadi justru tahun 2020 ini kita menyaksikan pertahanan ekonomi kita tidak begitu kuat, rapuh juga, tapi demokrasi kita juga tidak flourish, tidak berkembang ke arah yang baik. Bahkan ada kecenderungan mati setelah 22 tahun reformasi. Sobat era sekalian, Presiden Jokowi adalah presiden yang dipilih secara demokratis. Dia sipil pertama yang dipilih secara demokratis. Memang baru 2 yang dipilih secara demokratis, pemilihan langsung maksud saya, yaitu Presiden SBY dan notabene adalah dari TNI dan Jokowi dari sipil. Mudah-mudahan Presiden Jokowi tidak mewariskan legacy yang dikenang sebagai sipil yang justru mematikan demokrasi. Kita menginginkan bahwa demokrasi itu tetap tumbuh dan berkembang secara baik. Salah satu ciri demokrasi itu adalah ruang kebebasan, udara kebebasan itu terbuka seluas-luasnya dan tidak pengap. Dan tidak sebentar-bentar orang dikriminalkan, diperkarakan karena menyampaikan pendapat atau opini tertentu. Ruang-ruang penjara, sel-sel tahanan bukan dipenuhi para kriminal yang melakukan kejahatan, mencopet, mencuri, menjamret, menggarong, membunuh, koruptor dan lain sebagainya, korupsi, tetapi dipenuhi orang-orang yang berbeda pendapat dan kena pasal-pasal di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KUHP, ya, Undang-Undang Pidana Warisan Pemerintahan Kolonial. Sobat era sekalian, saya berharap ILC akan tayang lagi walaupun di tempat yang berbeda. Mungkin di televisi yang lain, mungkin juga di platform media sosial seperti YouTube, atau di mana saja, di Refli Harun Channel juga boleh. Ya, sobat era sekalian, itu saja refleksi saya dan rasa terima kasih dan ungkapan kesedihan saya mengenai tutupnya ILC. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dan kita rehat sejenak pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.